Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Giritama, NIM 2018 11150. Di sini saya selaku praktikan dari praktikum mikroprosesor akan menjelaskan atau mempresentasikan modul 4, yang dimana modul 4 ini berjudul percabangan dan perulangan pada sebuah mikroprosesor. Lanjut. Yang pertama itu ada tujuan dan alat. Nah, di modul 4 ini memiliki tujuan. Yang pertama itu kita harus memahami perintah dan proses operasi percabangan pada sebuah mikroprosesor. Yang kedua itu dapat melakukan operasi percabangan dengan menggunakan JMP, JE, JNE, JA, dan JB. Yang ketiga itu memahami perintah dan proses operasi perulangan pada sebuah mikroprosesor. Yang keempat itu dapat melakukan operasi perulangan loop dengan menggunakan operasi perulangan loop. Nah, tidak luput untuk mendukung sebuah praktikum ini ada beberapa alat perlengkapan yang kita pakai pada praktikum secara daring ini. Yang dimana alat perlengkapannya itu ada dua, intinya itu ada dua. Yang pertama itu ada komputer sebagai medianya, yang kedua itu ada aplikasi EMU sebagai aplikasi. Nah, lanjut. Mikroprosesor itu sendiri memiliki pengertian yang dimana mikroprosesor adalah sebuah komponen rangkaian elektronik terpadu yang terdiri dari rangkaian aritmatik, logik, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi dari sebuah CPU atau disebut Central Processing Unit dari sebuah komputer digital. Lalu ada aplikasi EMU8086 yang kita pakai. EMU8086 itu adalah merupakan aplikasi emulator bagi sebuah pemrograman bahasa assembler atau microcontroller. Dengan menggunakan aplikasi EMU ini, kita dapat mensimulasikan apakah sebuah program kontrol hardware yang kita buat sudah benar atau masih salah. Jadi, aplikasi EMU ini untuk mensimulasikan program yang akan kita buat, apa udah benar atau belum. Nah, di dalam EMU 8086 terdapat beberapa menu, antara lain emulate, yaitu untuk menjalankan emulator kode program yang kita buat. Lalu compile itu untuk membuat compile atau binary executable file, atau disebut ekstensi .com atau .exe dari kode program tersebut. Lanjut. Sesuai dengan modulnya, dengan judulnya percabangan dan perulangan, di sini kita juga harus memahami pengertian dari sebuah percabangan tersebut pada praktikum ini. Percabangan itu disebut branching dalam dunia komputernya adalah salah satu bentuk kontrol program atau percabangan berguna untuk mengatur alur jalannya program sesuai dengan suatu kondisi yang terpenuhi. Lalu ada percabangan pada sebuah mikroprosesor menjadi bagian yang sangat penting dikarenakan dapat menyederhanakan program layar gelap atau black dari mikroprosesor dan menambah fleksibilitas atau kegunaan dari mikroprosesor itu sendiri. Nah, di sini ada macam-macam percabangan. Macam-macam percabangan itu ada dua, percabangan tak bersyarat dan percabangan bersyarat. Nah, kalau percabangan tidak bersyarat yaitu percabangan yang dilakukan tanpa melihat isi dari penanda atau flag apapun pada saat melakukan lompatan ke alamat yang diberikan. Pada mikroprosesor EMU8086, percabangan tidak bersyarat dapat dilakukan dengan instruksi JMP. Jadi di sini menggunakan instruksi JMP untuk percabangan tak bersyaratnya. Lalu yang kedua itu adalah percabangan bersyarat. Percabangan bersyarat yaitu lompatan yang dilakukan jika sebuah kondisi tertentu dipenuhi. Percabangan bersyarat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kondisi, penanda atau flag di mana isi flag akan berubah nilainya dengan perintah CMP. Nah, kalau percabangan bersyarat itu menggunakan perintah CMP atau disebut compare. Nah, untuk instruksi JMP pada mikroprosesor, perintah JMP ini digunakan untuk melompat
menuju alamat label yang ditunjukkan oleh perintah JMP. Perintah JMP yang digunakan pada materi-materi sebelumnya biasanya dimaksudkan agar melewati tempat data program. Nah, di sini karena jika tidak ada perintah JMP ini, maka data program akan ikut dieksekusi, sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan program Anda menjadi hang atau error. Jadi di sini kita harus menggunakan perintah JMP pada sistem percabangan. Perintah JMP ini dikategorikan sebagai undi condition branch karena perintah ini tidak menyeleksi keadaan apapun untuk melakukan suatu lompatan. Setiap ditemui perintah ini, maka lompatan pasti dilakukan. Nah, untuk instruksi CMP itu compare, digunakan untuk membandingkan dua buah operan yang berbeda. Nah, CMP akan membandingkan operan 1 dengan operan 2 dengan cara mengurangkan operan 1 dengan operan 2. CMP tidak mempengaruhi nilai operan 1 dan operan 2. Perintah CMP hanya akan mempengaruhi flash register sebagai hasil sebuah perbandingannya. Lalu di sini ada perulangan. Di sini tadi kan kita udah menjelaskan percabangan mikroprosesor. Lalu di sini kita akan membahas perulangan pada sebuah mikroprosesor. Nah, kalau perulangan itu looping, yaitu suatu bentuk kontrol program yang mungkin kita mengulang eksekusi program selama kondisi masih terpenuhi. Yang kedua, perulangan pada mikroprosesor sangat diperlukan dan menjadikan bagian terpenting karena perulangan akan meminimalisir proses penulisan program dan meminimalisir pemakaian memori yang terlalu berlebih atau banyak dalam menulis program. Nah, di sini kita menggunakan dengan loop, perulangan dengan loop. Perintah loop digunakan untuk melakukan suatu proses yang berulang-ulang. Perintah loop adalah mirip dengan perintah JMP, hanya saja perintah loop adalah lompatan yang memperhatikan nilai register CX. Pada proses pengulangan dengan perintah loop, register CX memegang suatu peranan yang khusus di mana register ini dijadikan sebagai counter atau penghitung terhadap banyaknya perulangan looping itu boleh terjadi. Nah, di sini ada contoh program percabangan. Yang dimana contohnya itu yang pertama menggunakan mobil semua kode ORG100H data JMP proses. Nah, tadi kan di sini kita menggunakan program percabangan itu menggunakan JMP proses. Nah, lalu kita tulis bila A DB67, disitu ganti nilai bila A dengan bila B untuk melihat perbedaannya. Lalu bila B DB66 itu untuk tanggapannya. Kalau lebih DB bilangan A lebih kecil dari bilangan B itu untuk kalimatnya, dan seterusnya. Di situ ada move CMP JB A kecil sama JA besar. Lalu lanjut, di sini akan keluar hasil output bilangan A lebih besar dari bilangan B. Ini adalah suatu percabangan yang terjadi pada suatu program percabangan. Nah, di sini ada contoh perulangan, contoh program sebuah perulangan pada sebuah mikroprosesor kita menggunakan aplikasi M86. Di sini tetap dengan awalan mode small, kode sebagai alamat, ORG100H sebagai alamat, move CX-nya. Move CX ini 3. Di sini kita akan menuliskan banyaknya pengulangan yang dilakukan. Jadi di sini move CX 3. Berarti banyaknya pengulangan itu nggak boleh lebih dari 3, harus pas 3. Move A01 menginput data satu karakter ke dalam layar. Jadi hanya menginput satu data karakter saja. Menggunakan move A01H. Loop ulang itu akan berulang-ulang. Misalnya dari 3 kali berulang-ulang dan akan menghasilkan output seperti ini, A-nya 3 kali dengan menggunakan move CS3. Kalau kita tulis di sini CX-nya 4, berarti A-nya di sini ada 4. Mungkin sekian dari saya. Lanjut sudah sampai diskusi kesimpulan pada modul 4 ini. Banyak sekali yang harus kita pelajari di modul 4 ini tentang percabangan perulangan pada sebuah mikroprosesor. Kesimpulannya itu mungkin dari pengertiannya aja, dari percabangan mancing adalah suatu bentuk
sebuah kontrol program, yang dimana percabangan itu berguna untuk mengatur alurnya jalannya program sesuai dengan suatu kondisi yang terpenuhi. Lalu di sini ada perulangan, suatu bentuk kontrol program yang kita mengulang eksekusi program selama kondisi masih terpenuhi. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maafkan. Sekian dari presentasi saya yang telah saya berikan, mungkin untuk pemahaman saya yang dapat saya berikan. Terima kasih untuk praktikum yang telah diberikan oleh asisten lab. Sekian, terima kasih.